order palsu atau order buatan oleh kita sendiri ya. Jadi bukan oleh pembeli yang memang real masuk ke marketplace tersebut, marketplace Shopee, marketplace Tokopedia atau Bukalapak, Lazada, masuk ke situ order toko kita, bukan. Jadi ini kita sebagai pemain, sebagai penjual yang bikin orderan fake. Nah ini nih. Dan biasanya orderan fake itu dapat leadnya itu dari media. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hamsan Siswanto di channel Raja Berfaedah saya, Kolabray. Hari ini saya mau ngebahas tentang fake order Shopee sekarang bisa atau enggak. Lalu, apakah fake order Shopee di era terbaru sekarang yang Shopee makin ketat, makin ribet banget, dan makin ketat banget sistemnya, apakah fake order masih bisa? Lalu apa sih pengertian fake order itu? Di video ini akan saya bahas semuanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan kepo pengen tahu apa itu fake order Shopee, lalu gimana caranya fake order, aman apa enggak buat akun kita, saya bahas di sini sepengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu teman-teman silahkan subscribe dulu channel saya, karena setelah saya akan memberikan video-video receh berfaedah mengenai tentang internet marketing, bisnis online, dan ide kreatif yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke, sebelum saya masuk ke video, kita intro dulu sebentar ya. Kolabray. Nah, hari ini kita akan berbicara sedikit tentang fake order Shopee ya. Bukan cuma Shopee sih, kita bisa fake order di Lazada, bisa fake order di Shopee. Kalau untuk Tokopedia ya, Tokopedia lagi. Untuk Tokopedia sebenarnya bisa juga, cuman sekarang itu Tokopedia emang nggak bisa di cloning ya, ribet ya. Nah, buat teman-teman nih para pemain marketplace yang dapat lead dari marketplace Facebook, terus pengen order ya. Jadi pengen order menggunakan fitur COD-nya Shopee. Di tahun 2020 terbaru ini saya peringatkan berhati-hati. Kenapa saya bilang gitu? Karena sepengalaman saya sekarang itu makin ketat, makin ribet, makin sulit untuk buat fake order. Baik, sebelum saya lanjut, jadi saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dan maksud dari fake order. Jadi fake order itu adalah membuat orderan palsu ya, atau buatan, orderan palsu atau buatan. Jadi orderan palsu ini di sini ordernya bukan asli orang yang memang berlanja di marketplace tersebut order ke toko kita, bukan, tapi kita sendiri yang bikin order ya. Jadi di sini kita sendiri yang bikin order ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sendiri yang bikin order. Contoh kita buat 2 toko biasanya mah. Jadi fake order itu 2 toko. Pertama ya 2 toko ya, saya sebutkan dulu 2 toko. Pertama itu toko utama. Toko utama. Yang mana di sini toko utama itu isinya etalase produk ya. Etalase produk. Jadi tempat teman-teman itu upload produk di toko utama ya, di toko utama. Dan di sini teman-teman itu sudah mengaktifkan fitur COD ya, sudah mengaktifkan fitur COD di marketplace-nya. Mau di Shopee, mau di Lazada, sudah mengaktifkan fitur COD marketplace ya teman-teman. Ini ya. Nah, ini untuk akun utama itu adalah tempat penyimpanan etalase produk teman-teman, yang mana teman-teman sudah mengaktifkan fitur COD marketplace-nya. Baik, sampai sini kita paham. Lalu toko kedua ya, toko kedua itu fungsinya hanya toko untuk order ya, toko untuk order. Jadi di dalamnya itu nggak ada produk, dia cuma daftar doang, daftar dan ordernya ke toko ini teman-teman nih, perhatikan, ke toko ini. Jadi teman-teman buat toko utama, lalu toko keduanya hanya buat order, dan biasanya ini dilakukan oleh 1 orang, kita sendiri gitu. Itu yang dinamakan fake order. Jadi fake order adalah order palsu atau order buatan oleh kita sendiri ya. Jadi bukan oleh pembeli yang memang real masuk ke marketplace tersebut, marketplace Shopee, marketplace Tokopedia atau Bukalapak, Lazada, masuk ke situ order toko kita, bukan. Jadi ini kita sebagai pemain, sebagai penjual yang bikin orderan fake. Nah ini nih. Dan biasanya orderan fake itu dapat leadnya itu dari media-media lain, baik dari WhatsApp,
terus baik dari Facebook Marketplace, dari Google, dari manapun yang orang-orang minta COD pakai fitur ini. Lalu manfaatnya apa mas? Manfaat yang kita dapatkan kalau pakai fake order. Nah, ini sepengalaman saya ya. Jadi sepengalaman saya itu di fitur COD-nya Marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Kalau Bukalapak sama Tokopedia sih saya jarang pakai sih. Biasanya dua itu doang, Shopee sama Lazada. Nah, lalu apa yang membuat saya menggunakan mereka? Karena ketika barang retur kita nggak perlu bayar ya teman-teman. Ini sih keuntungannya ya. Jadi saat barang retur, oke, kita nggak bayar gitu loh. Kita sebagai seller kita nggak bayar. Biasanya kan kalau kita make Pos, make Ninja, make Si Cepat, ya yang lainnya banyak ya. Itu ekspedisi sekarang yang menyediakan fitur COD. Saat barang retur kita wajib bayar itu kok. Jadi wajib bayar. Tapi kalau kita melalui marketplace besar seperti Shopee, Lazada itu kita nggak bayar. Lalu sekarang aman apa enggak sih? Saya bilang tidak aman. Kalau buat teman-teman yang fake order sekarang saya bilang nggak aman teman-teman. Kenapa? Karena memang ketentuan sekarang itu ketika kita buat fake order di akun utama menggunakan satu IP, menggunakan satu handphone, nggak akan lama akun order hilang, akun utama lama-lama bisa hilang. Nah itu tuh kasus kemarin banget saya juga ngerasain kok, akun utama saya itu hilang karena saya melakukan ini fake order gitu loh teman-teman. Dan ini pengalaman buat teman-teman. Lalu mas ketika ada yang COD di marketplace ya, ada yang COD di marketplace, kita nggak pakai marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada gitu buat COD-nya. Kita pakai apa dong? Tadi ya opsinya teman-teman bisa pakai Pos ya, teman-teman bisa pakai Pos Indonesia. Lalu bisa pakai Ninja Express, bisa pakai Si Cepat, bisa pakai apa lagi ya? Katanya si Tiki udah bisa. Dan yang lainnya lah masih banyak. Cuman kekurangannya ketika barang retur teman-teman wajib bayar ya. Bayar biaya returnya itu. Biaya sekali kirim, biasanya sekali kirim. Jadi kalau seandainya ongkir dari Bandung ke Jakarta 20.000, maka teman-teman bayar 20.000. Cuman sekali kirim ya, bukan 2 kali bolak-balik, enggak, cuma sekali kirim ya. Mungkin gitu aja teman-teman. Jadi kalau saya boleh kasih usul buat teman-teman yang masih main fake order, monggo aja main. Cuman ini nggak akan bertahan lama karena sistem Shopee makin ketat, makin ribet, makin emang diperketat lagi buat para seller-seller kayak kita ini. Dan diwanti-wanti untuk udahlah stop dulu main fake order lah gitu loh. Kita juga cari lead aja di Shopee. Emang gampang mas cari lead Shopee. Nah itu ya. Jadi sedikit bocoran buat teman-teman, bahwa guru saya sendiri pemain Shopee sejak lama banget akan ngebuka kelas Zoom yang mana kelas itu bayarnya itu seikhlasnya kita. Jadi kita diwajibkan hanya berdonasi gitu loh. Berdonasi ke yayasan. Nanti akan diinfokan di next video untuk acaranya kapan, lalu skemanya seperti apa. Jadi tunggu aja buat teman-teman ya. Nah, ini kok Inu sih ya, jadi itu Indul nantinya. Nah itu yang akan dibahas adalah gimana caranya jadi star seller ya dalam kurun waktu cepat. Dan itu bisa, dan beliau mengamalkannya itu loh, itu yang lebih keren. Nah jadi buat teman-teman yang kepo nanti aja tungguin aja. Jangan lupa support dulu channel saya, klik subscribe dan nyalakan notifnya, karena saya akan memberikan video-video receh berfaedah seperti ini yang mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Kalau pertanyaannya Mang emang saya tukang bakso mas. Apakah fake order sekarang itu bisa? Saya bilang masih bisa ya, saya juga masih pakai beberapa, cuman saya nggak sebrutal zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang saya lebih pakai banyakin ke ekspedisi tadi itu loh ya. Hati-hati aja teman-teman, kalau sekarang itu harus bener-bener di manage banget akunnya itu, bener-bener dihati-hatikan banget lah intinya. Oke, mungkin sekian video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini, subscribe, dan like, comment, share ke teman-teman semua. Karena apa? Siapa tahu teman-teman di sana banyak banget yang membutuhkan video-video seperti ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.